Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah ini Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita sekalian menuju Allah Subhanahu wa taala ini untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, untuk kemudian kita lanjutkan duduk sejenak menguatkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah kepada diri kita sekalian ilmu bekal supaya kita bisa mengarungi kehidupan ini jauh lebih baik, dan berharap bahwa amal-amal kita dengan bekal ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala terima dan catat sebagai amal kebaikan kita sekalian, sebagai bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, seperti tadi yang disampaikan, tema kita pagi hari ini bahasannya tentang bagaimana kita meraih qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Lalu sifat-sifat seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia qalbun salim. Lalu bagaimana kita akan meraih qalbun salim tersebut? Ini adalah sub-bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, ya, sebagai juga menjadi bekal kita untuk memasuki bulan yang mulia yaitu syahr Ramadan. Karena kita tahu bersama bahwa salah satu persiapan atau bentuk persiapan kita untuk masuk di bulan Ramadan, selain daripada persiapan lahir, juga harus kita persiapkan terkait dengan batin kita. Ada persiapan yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Ada yang sifatnya fisik, ada yang kemudian sifatnya kaitan dengan hati. Maka ini menjadi 50%-nya daripada persiapan kita untuk masuk di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Tidak kalah pentingnya dengan persiapan zahir jemaah sekalian dirahmati Allah, persiapan batin pun juga harus betul-betul kita perhatikan. Bahkan bisa dikatakan ketika persiapan batin ini kosong, tidak ada bekalnya, maka tidak akan bisa atau tidak akan mampu kita mengarungi Ramadan, ya, dengan baik, dengan kuat dan sempurna. Karena tolak ukurnya ada di dalam sini, di dalam hati. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Bahwa di dalam tubuh ini ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salaha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh amal-amal kita. Namun ketika dia rusak, maka rusak pula semuanya. Apa hal tersebut? Nabi menjelaskan, ada wahyul qalb. Itu adalah hati. Nah, hati yang seperti apa? Maka dimaksudkan di sini adalah qalbun salim, hati yang selamat. Siapa yang di antara Bapak Ibu pernah mendengar qalbun salim? Istilah qalbun salim. Apa artinya qalbun salim? Apa jemaah? Hati yang bersih. Ada lagi yang lain? Qalbun salim.
sebanyak jenengan berikan definisinya, sebagaimana itu pula yang sudah pernah disebutkan oleh para ulama. Dan mereka memang dalam kaitan definisi tentang qalbun salim mereka berbeda-beda. Namun tidak mengapa perbedaan mereka justru menguatkan kepada kita sekalian akan arti atau definisi daripada qalbun salim tersebut. Di mana kalau kita kumpulkan keseluruhannya, maka kebanyakan mereka menyebutkan tentang definisi qalbun salim itu adalah hati yang selamat dari keraguan, kekufuran dan juga kesyirikan, serta hati yang senantiasa ikhlas tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat hati tersebut dari segala bentuk penyakit hati. Ini yang kemudian secara mudahnya dipahami sebagai definisi dari qalbun salim itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, menyebutkan kalimat qalbun salim di dalam Al-Qur'an itu 2 kali. Dan 2 ayat tersebut itu berkaitan dengan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Surah yang pertama tentang qalbun salim ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah As-Saffat. Di dalam surah As-Saffat kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-84-nya. Sebelumnya disebutkan di ayat ke-83-nya tentang Nabi Nuh dan juga orang-orang yang mengikutinya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza rabbahu biqalbin salim. Wa inna min syi'ati, dan sungguh yang menjadi golongan Nabi Nuh diantaranya adalah Nabi Ibrahim. Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam mengikuti jalannya Nabi Nuh alaihi salam, mendakwakan tauhid, menyadarkan manusia akan bahayanya kesyirikan, dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini diikuti oleh Nabi Ibrahim, maka dikatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Lalu kemudian Allah mengatakan ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim mendatangi Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, langsung Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau, yaitu Nabi Ibrahim, dengan memilih qalbun salim. Ini yang pertama disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat di ayat ke-83 84. Di ayat 84 disebutkan kalimat tersebut. Lalu di ayat yang berikutnya di surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ke-87, 88, 89. Kalimat qalbun salim itu ada di ayat ke-89-nya. Ayat ini sebenarnya adalah rangkaian daripada ayat yang menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendakwai ayah dan juga kaumnya saat itu, yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai kisah tersebut tentang hal ini, dan nanti kita akan ketemu dengan kalimat qalbun salim tersebut di ayat yang ke-69-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim." Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim mendatangi ayah dan juga kaumnya, lalu bertanya kepada mereka, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Lalu kemudian mereka pun menjelaskan apa yang mereka sembah. Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, apakah yang kalian sembah ini bisa mendengar doa-doa kalian, memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kalian? Kenapa kalian menyembah hal ini? Sementara kalian tahu sendiri semuanya tidaklah bisa memberikan kepada kalian manfaat sedikit pun, bahkan mudarat. Jawab kaumnya adalah
karena apa? Ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh bapak dan juga nenek moyang mereka. Dan seringkali orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, kebanyakan mereka ketika ditanya kenapa mereka melakukan hal itu, jawabannya kurang lebih sama. Apa jawabannya? Ya karena orang-orang tua kita dulu begitu. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendapati ya, orang tuanya dahulu, misalkan ini contoh saja yang pernah saya dapati. Wallahu a'lam apakah sama dengan jenengan yang pernah mendapati dan melihatnya secara langsung. Ya, dulu ketika di masa jahiliyah, saya melihat bahwa orang tua saya, khususnya ibu saya, itu masih mengikuti tradisi daripada orang tuanya, yaitu ketika di hari geblaknya orang tua, tahu geblak? Meninggal, ya, itu di hari tersebut kemudian menyediakan di meja dapur itu ada ya makanan-makanan, ada kopi, air putih, teh. Kalau makanannya buah-buahan, pisang, kalau kuenya apem, terus apa lagi Pak? Apa yang buat nginan itu? Nah, susur. Plus, dan ini yang aneh. Kalau misalnya dia sukanya bebek, daging apa? Saya bertanya waktu itu, kok bebek kenapa? Iya, mbahmu senengnya bebek. Mbahmu senengnya apa? Oh gitu. Emang nanti dibuat siapa? Dibuat mbah. Mbah kan sudah meninggal. Memang akan menikmati semuanya. Ya, waktu itu saya tanya itu langsung kemudian dikatakan apa? Wis, menengok. Orang tua kita dulu kan nggak tahu alasannya Pak melakukan itu. Jawaban yang paling jitu untuk membuat diri kita nggak bertanya-tanya lagi apa? Wis, menengok. Jangan nanya-nanya lagi, jangan nanya-nanya lah, lagi diem, jangan nanya-nanya lagi. Karena nggak tahu jawabannya tidak. Sampai ketika saya sudah dewasa, lalu kemudian saya waktu itu nyantri pulang ngerjain beliau. Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'fu. Jadi saat itu kemudian saya kerjain takcuil itu apa? Takcuil. Langsung kemudian beliau komentar, siapa ini yang ngambil itu? Iya saja begitu, kurang lebihnya sama. Lalu beliau tersadarkan, iya. Dan alhamdulillah sejak itu beliau tidak melakukan hal-hal itu kembali sampai beliau wafat. Alhamdulillah. Jadi kebanyakan tidak ngerti jemaah apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh mereka. Termasuk seperti kaumnya Nabi Ibrahim, mereka nggak tahu. Makanya terus dakwah oleh Nabi Ibrahim. Ya. Sesungguhnya apa yang kalian sembah ini kata beliau, mereka semua akan menjadi musuhku dan juga Rabbul Alamin, Rabb yang aku sembah. Di mana Allah itu, Rabb yang aku sembah itu, dialah yang kemudian menghidupkanku dan juga mematikanku. Kalau aku kemudian sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, maka dialah yang kemudian apa? Menyembuhkanku. Dia yang juga menghidupkan dan mematikan aku. Ya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan kemudian ketika aku berharap kepadanya bahwa dia akan mengampuni aku, memaafkan segala dosaku pada hari kiamat nanti. Ini Nabi Ibrahim bercerita tentang bagaimana beliau mendakwahi kaumnya yang telah menyembah berhala dan mereka nggak tahu kenapa mereka melakukan hal itu. Jamaah sekalian Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun mengucapkan sebuah doa. Di ayat ke-87-nya beliau mengatakan bahwasanya wala tukhzini yauma yub'atsun. Setelah melakukan amal yang luar biasa itu, dakwahkan tauhid, mengajak kaumnya menjauhi kesyirikan, membersihkan
membersihkan hati beliau. Kita tahu semuanya, beliau ini hatinya begitu sangat penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan segala cinta kepada selainnya. Makanya beliau disebut dengan Khalil. Khalil itu jamaah dirahmati Allah adalah derajat kecintaan yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di antara derajat kecintaan yang lain. Al-hub masih kalah dengan al-khullah. Maka orang yang memilikinya disebut Khalil, dan di muka bumi ini yang hanya memiliki gelar Khalil itu dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hati beliau tidak ada rongga kecuali di situ ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim pun telah melakukan semua apa yang bisa menjadikan beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tetap saja beliau sebagai Khalilur Rahman ada rasa takut dan khawatir bahwa beliau akan dihinakan nanti pada hari dibangkitkannya seluruh manusia. Sehingga beliau mengatakan, "Wa la tukhzini yauma yub'atsun." Janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari kebangkitan nanti. Hari kebangkitan yang tidak ada lagi manfaat harta dan juga anak keturunan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Lanjutan ayatnya. Yang tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini di ayat ke-89-nya disebut di situ qalbun salim. Yang itu mensifati siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tadi sudah kita singgung bagaimana kedudukan beliau alaihissalam. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala karuniakan gelar Khalilur Rahman. Yang tidak ada di dalam hati beliau rongga kecuali di situ ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengeluarkan semua cinta kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibandingkan dengan kecintaan beliau pada dunia, anak, harta dan seterusnya, maka beliau sanggup menempatkan cinta dia kepada Allah di atas segalanya. Karena itu beliau bergelar Khalilur Rahman. Dan meskipun juga bahwa beliau ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kekasih jamaah saudara mati Allah tidak mungkin akan disiksa oleh orang yang mengasihinya. Dan yang di sini yang mengasihi beliau di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa Nabi Ibrahim. Tapi meskipun demikian beliau masih ada ketakutan di situ. Enggak pede dengan amal-amal beliau. Makanya beliau berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Yang telah beliau lakukan luar biasa, jemaah. Beliau lah yang kemudian diperintahkan untuk membangun dan mendirikan bangunan Ka'bah. Dan kita tahu semuanya bagaimana Ka'bah ini dibangun. Kisahnya luar biasa. Dibangun dengan begitu usaha yang luar biasa, berat. Berbeda dengan membangun masjid Baitur Rahim. Karena kalau bangun masjid Baitur Rahim ini semua peralatan sudah siap. Dan saat itu bangun Ka'bah ada nggak peralatan seperti sekarang? Bangunnya ngambil batu lalu kemudian dibentuk seperti yang kita tahu sekarang satu demi satu dengan manual gitu ya. Lalu minta anaknya untuk membantunya meletakkan satu demi satu batu tersebut. Dan ketika sudah tinggi lalu kemudian beliau untuk supaya bisa menaruh di atasnya lagi membuat sebuah pijakan lalu beliau naik di atasnya. Kemudian kita kenal dengan istilah Maqam Ibrahim. Lihat bagaimana Allah mengisahkan perjuangan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ketika membangun Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sedikit demi sedikit beliau bangun dan setiap kali ini yang menarik. Setiap kali beliau meletakkan batu tersebut diriwayatkan kepada beliau melalui ayat ini berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah
dari kami, amal kami ini. Kenapa beliau berdoa begitu jemaah? Karena beliau takut, karena beliau khawatir bahwa amalnya tidak diterima. Makanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Masih ada rasa ketidakpercayaan diri beliau, kekhawatiran beliau bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut itu. Makanya beliau terus berdoa itu. Ada seorang ulama membaca ayat ini jemaah sekalian mati Allah, selalu beliau menangis dan mengatakan, Khalilur Rahman bana baitar Rahman bi amri minar Rahman summa yakhafu an la yataqabbal minhu Rahman. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman membangun Ka'bah dengan perintah dari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dibangun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian beliau takut kalau kemudian amal beliau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti inilah hati yang dimiliki oleh mereka yang memiliki qalbun salim, sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka yang memiliki qalbun salim, yaitu adanya rasa takut dan khawatir kalau amal mereka tidak diterima, dan itu membuat mereka berusaha terus untuk beramal saleh, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nabi Ibrahim mencontohkan itu. Maka ini sebuah peringatan buat sebagian orang yang merasa kepedean dengan amal-amal salehnya, yang kemudian mencukupkan dirinya, sudah selesai, hampir sudah selesai, ini semuanya sudah aku lakukan ini dan itu, kemudian merasa dirinya sudah baik. Bahkan ada yang terlalu pede mengatakan apa? Ya, surga itu dijaminkan untuknya. Ada kelompok seperti ini mengatakan demikian. Lalu kemudian siapa yang mengikuti kelompoknya dipastikan masuk surga. Ada juga kepedean bahwa api neraka itu akan bisa dia kecilkan. Namanya kompor dikecil. Ya. Kita dengar ucapan-ucapan mereka itu ajib, ya. Aneh juga, terlalu pede. Padahal orang-orang terbaik pun di antara para anbiya dan para rasul, para sahabat juga, mereka semuanya gak ada yang seperti itu. Bahkan mereka selalu diliputi rasa gelisah, khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam ayat 60 dari surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka setelah melakukan kebaikan itu jemaah, mereka diliputi hatinya dengan rasa khawatir, takut. Karena mereka meyakini bahwa pasti kapanpun mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maksud daripada ayat ini, siapa yang diinginkan oleh Allah di ayat ini. Dan kemudian Nabi pun menjelaskan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang bersedekah, tapi mereka semuanya itu kemudian takut, khawatir kalau amal-amal kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu bergegas, bersegera dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Ini sifat-sifat orang yang punya qalbun salim. Dan qalbun salim ini kalau dilihat dari definisinya, bahwa kita dari apa yang tadi diceritakan, apa yang kemudian dijelaskan tentang sifat-sifat orang yang punya qalbun salim, insyaallah kita akan bisa memiliki pemahaman tentang makna qalbun salim itu. Hatinya selalu bersih dan selamat dari apa? Utamanya dari kesyirikan. Dari apa? Maka qalbun salim itu yang pertama adalah hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari keraguan-keraguan tentang adanya Allah, tentang adanya akhirat, tentang adanya segala apa yang gaib darinya. Dia tidak ada keraguan-keraguan di dalam hati. Dia selamat dari keraguan-keraguan itu. Ragu-ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala, dia selamat dari keraguan-keraguan ini. Itu kemudian qalbun salim. Begitu pula
dan sunnah. Disebutkan juga qalbun salim itu adalah hati yang senantiasa tulus ikhlas, tidak peduli dengan pandangan manusia, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut dengan qalbun salim. Hati yang tidak peduli dengan anggapan dan penglihatan manusia. Tidak peduli dengan komentar netizen. Gak peduli. Gak peduli dengan jempolnya netizen dan seterusnya. Pokoknya ketika ini adalah ibadah kepada Allah, dia tahu ini benar ada tuntunannya, dia amalkan, dia bagikan, dia ajarkan, dia sampaikan, dan dia istiqomah di situ. Gak peduli dengan pandangan manusia. Lalu bagaimana jemaah sekalian mati Allah supaya kita bisa memiliki qalbun salim itu? Maka langkah-langkah ini insya Allah kita akan sampaikan untuk bisa memiliki qalbun salim itu di dalam hati kita. Yang pertama, berusaha terus untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha terus melatih hati agar ikhlas dari setiap amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak peduli dengan pandangan manusia. Ini yang pertama, itu bagaimana menjadikan hati kita ikhlas. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya hati ini ikhlas. Beliau mengatakan, setelah kamu beramal, setelah kita semuanya melakukan amal soleh, beribadah, maka tanamkan di hati kita kesadaran bahwa Allah tahu, bahwa Allah melihat, Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Fokusnya di situ saja. Ketika kita sadar bahwa Allah tahu, maka kita sudah tidak butuh lagi pandangan manusia, penglihatan manusia, penilaian manusia, tidak butuh. Karena kita tahu bahwa Allah sudah melihatnya. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, apa yang kita infakkan, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha ya'lam. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah telah mengetahuinya. Maka kalau patokannya Allah sudah tahu, selesai sudah. Kita nggak butuh lagi dari manusia atau pandangan manusia. Bahkan ucapan terima kasih, balas budi dari manusia, kita nggak butuh lagi. Itu seperti apa yang disyiarkan oleh mereka para penghuni surga. Penduduk surga mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami ingin memberi kalian makan, minum, infak, kebaikan hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala saja. La nuridu minkum, kami tidak berharap dari kalian jaza, balasan, wala syukur, bahkan ucapan terima kasih. Maka dari ayat ini kemudian para ulama sampaikan, intidarus sana, mengharap, menunggu-nunggu pujian, itu merupakan bagian daripada riya. Misalkan harus melakukan kebaikan kepada mungkin orang tuanya, membantu saudaranya, kerabatnya, habis itu selesai, dia tak butuh lagi bagaimana mereka akan membalasnya, mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia nggak nunggu-nunggu itu selesai. Maka ini kemudian disebut dengan ikhlas. Tapi kalau dia masih menunggu, intidarus sana, berarti ada riya di dalam hatinya. Nah, orang yang punya qalbun salim itu melatih hatinya senantiasa seperti ini, jemaah sekalian dirahmati Allah. Ini yang pertama, yaitu apa? Berusaha untuk senantiasa ikhlas. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, yang kedua, berusaha selalu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya selalu ada kesadaran menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupannya itu, kalau tawakalnya ini dibangun, maka dia tidak takut dengan rezekinya. Tenang kemudian hatinya, karena dia tahu bahwa dia punya Allah yang akan membantu, menolong dan juga melindunginya. Tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takut dengan dunia. Dia tidak akan takut kehilangan ini, itu dan sebagainya. Karena Allah yang sudah melindungi dan akan membantu
semuanya itu ada doa. Kenapa diajarkan setiap aktivitas ada doanya? Ini supaya membangun ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari rumah ke sini tadi, kan kita berdoa, minta perlindungan Allah. Habis itu kemudian nanti kita akan beraktivitas kerja, mungkin pergi kemana, kita pun juga akan berdoa, tawakal kepada Allah. Ada yang bisnis, tawakal kepada Allah. Ada yang kerja, tawakal kepada Allah. Ada yang mungkin berhubungan dengan anak istrinya, bagaimana kemudian mendidik mereka supaya nanti seperti ini. Harapan kita tawakal kepada Allah. Ketika itu dibangun, hatinya menjadi tenang. Kemudian apa lagi sama saudara Allah? Yang ketiga adalah melatih hati kita untuk senantiasa ridho dengan ketetapan Allah. Kita selalu berharap, berdoa, minta kepada Allah agar dikaruniai ridho. Dan ini penting kiranya untuk terus dimintakan kepada Allah sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, aku mengharapkan kepada ridho atas setiap ketetapan Engkau. Karena kita menyadari bahwa di kehidupan kita ini jemaah lebih banyak mana antara sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Mana yang lebih banyak terjadi? Dalam kehidupan kita seringkali mendapati ya, apa yang terjadi itu belum sesuai dengan keinginan apa? Kita ingin mendapatkan kerjaan seperti ini, jebule dapatnya baik. Kita ingin punya bisnis yang begini, jebule apa? Jebule tak jebule. Ternyata kenyataannya begini. Kita ingin ya, memiliki pasangan hidup yang seperti ini. Kadang dalam prakteknya ternyata banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kemudian ingin punya keturunan begini. Dalam kenyataannya ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam kehidupan kita banyak sekali hal itu terjadi. Maka kalau bukan karena ridho ini atas setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, tentunya hati kita gak akan selamat. Hati kita akan selalu sakit. Ya, sakitnya tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah doa lama, ya, bertahun-tahun belum pula mendapatkan keinginannya. Ya, sampai ada ungkapan, kapan ya Allah? Kapan ya Allah? Bolak-balik nanya. Kenapa? Karena belum sesuai dengan keinginannya. Makanya ini perasaan ini, kalau dipenuhi dengan ridho kepada ketetapan Allah, tenang hati, tidak halu, tidak khawatir. Kemudian apalagi jemaah supaya kita bisa merekomendasi, yaitu hati ini butuh nutrisi, butuh asupan nutrisi yang paling kuat dan dominan adalah zikrullah. Apa jemaah? Zikrullah. Bahkan sampai kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hati kita ini kepada zikir itu seperti kebutuhan ikan kepada air. Bagaimana kalau ikan itu dikeluarkan dari air jemaah? Ya, kelopak-kelopoknya mati bahkan. Maka dia butuh air. Hati kita butuh kepada zikrullah. Maka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang terbaik tilawatul Quran. Membaca Al-Quran diperbanyak. Dengan membaca Al-Quran ini, Masya Allah, hati akan hidup. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, mengingatkan kita manusia semuanya, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian. Yang dimaksudkan di sini apa? Al-Quranul Karim yang menjadi obat lima fis sudur, bagi apa yang ada di balik dada ini. Itu apa? Hati.
mana para ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Qur'anul Karim. Maka itulah kenapa para salafun saleh mensifati atau memenuhi amalan mereka di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak tilawatul Qur'an. Ini juga sebuah persiapan nanti ketika masuk Ramadan. Karena mereka sudah terbiasa banyak bacaan Al-Qur'annya, banyak tadabbur juga, bukan hanya membaca, tapi juga apa? Tadabbur. Karena kalau hanya sekedar bacaan Pak, mungkin efeknya sedikit. Tapi kalau dengan tadabbur akan jauh lebih maksimal. Sehingga hati menjadi kuat, kokoh. Sehingga nanti terbiasa ketika masuk Ramadan, baca Quran itu sudah ringan, enak. Maka cek nanti yang belum terbiasa memperbanyak interaksi dia dengan Al-Quran saat masuk Ramadan, baru buka Al-Quran, lihat aja, baru setengah halaman atau satu halaman sudah ketik, kepalanya mentahnya ketik, ya, mulutnya menguap, nah gitu tuh, ada itu tuh, ya. Karena apa? Belum ada persiapan sebelumnya. Hatinya belum disiapin untuk menerima banyak daripada Al-Quran. Kalau sudah siap nanti akan menjadi seperti apa yang diungkapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalam rabbi." Kalau seandainya hati ini selamat, hati ini bersih, maka dia tidak akan pernah puas dengan hanya sedikit dari Al-Quran Karim. Dia pengennya banyak dan banyak. Maka yuk, ini masih ada sisa waktu, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Tadabburi apa yang kita baca. Dengan demikian hati kita akan lebih bersih. Dengan hati yang bersih itu insya Allah kita akan siap masuk Ramadan. Miliki qalbun salim itu melalui Al-Quranul Karim. Yang terakhir jemaah, kaitan dengan apa yang harus kita lakukan untuk meraih qalbun salim ini, yaitu hendaknya kita sekalian fokus kepada perbaikan diri kita dan kurangi mengurusi aib atau urusan orang lain. Ya, bahasa kita apa? Kepo. Apa kepo? Kurangi ngurusi urusan orang lain, kurangi. Ya. Kurangi keingintahuan akan aib dan lain sebagainya dari orang lain. Sibukkan dengan diri kita sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi siapapun yang disibukkan, atau beruntunglah bagi siapapun yang aibnya menyibukkan dirinya dari mengetahui aib-aib orang lain. Karena kalau kita suka ya, bongkar-bongkar atau ingin tahu urusan orang lain, apalagi aib orang lain, itu bikin hati keruh. Ya. Kurangi apa yang memang tidak menjadi urusan kita, perhatian yang kurang. Fokus kepada perbaikan diri, fokus pada introspeksi diri, fokus pada aib-aib diri kita. Taubatkan kepada Allah, minta ampunkan kepada Allah atas kekurangan ini. Ya. Mengingat banyak manusia itu bikin penyakit, jemaah. Dengan mengingat banyak Allah Subhanahu wa taala akan jadi obat. Seperti perkataan Abdullah bin Auf, beliau mengatakan, ya, zikrun nas da wa zikrullahi dawa. Sering mengingat manusia, apalagi aib-aib mereka, ya, urusan-urusan mereka itu bikin sakit. Bikin apa? Hati kita sakit. Apalagi kalau ingat orang yang kemudian nggak bayar utang kepada kita. Apa? Dia punya utang tapi kemudian kesana kemari nggak bayar utang. Itu kalau kita ingetin terus, Pak. Kita ingat terus, fokus di situ. Hati kita gimana? Iya. Kurang lebihnya bikin sakit. Ya, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikrul diperbanyak. Ya, akan menjadi obat nantinya buat hati kita. Hati akan menjadi sehat, hati akan menjadi pulih, hati akan menjadi sembuh ketika kita fokus dengan diri kita dan tidak sibuk mengurusi aib
orang lain. Ya. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa meraih qalbun salim, dan kita juga jangan lupa terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dikaruniai qalbun salim, karena yang punya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak untuk memberikan qalbun salim itu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita mintakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah ketika kita punya qalbun salim ini, kelak di yaumil qiyamah kita akan bisa merasakan manfaat dari harta kita, anak keturunan, dan juga seluruh amal-amal kita ketika kita menghadap Allah dengan qalbun salim ini. Kalau bukan dengan qalbun salim ini, maka yang namanya anak, yang namanya harta, yang namanya amal-amal kita semuanya itu tidak akan bisa kita manfaatkan. Allah sudah katakan tadi di dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan, illa kecuali man atallaha, yang datang kepada Allah nanti di qalbin salim. Maka kalau punya qalbun salim semuanya nanti bermanfaat, anak jadi manfaat, ya, keturunan, istri, keluarga jadi manfaat, harta yang dimiliki jadi manfaat, insyaallah kalau kita membawa qalbun salim. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi qalbun salim, hati yang salim, sehingga kita selamat dunia dan juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Ada ya? Enggak ada ya? Ya mungkin Pak Ustadz waktunya sudah jam 6 lewat, jadi kelihatannya nggak ada yang bertanya, udah paham semua qalbun salim. Mudah-mudahan kita semua bisa punya hati yang qalbun salim. Ya, silakan ditutup Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, kita tutup agenda kita, kajian kita ini dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita dan juga mengaruniakan kita qalbun salim, hati yang selamat, hati yang insyaallah jauh dari rasa rasa sakit ataupun jauh dari ketidakterimaan akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari murka atas setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa salamatul qalb, yaitu keselamatan hati ini, mustahil ketika dia berkumpul dengan rasa murka, rasa marah, dan rasa tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia akan justru bisa mendapatkan keselamatan hati tersebut dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berdoa dan berharap bahwa Allah karuniakan kita qalbun salim sampai Allah tetapkan ajal kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah